Lu menatap Qin Yichan dengan ganas. Mata itu sepertinya menelan tubuh keras ini sepenuhnya. Namun, di wajah Qin Yichan yang terbuat dari logam, tidak ada rasa takut. Bahkan di mata yang dingin itu, ada sedikit senyuman. Pada saat ini, lu sedikit bingung. Mungkinkah kata-kata Anda tidak cukup jelas? Kamu mengatakan begitu banyak di depanku dan tahu begitu banyak, kamu tidak akan berpikir bahwa aku akan membiarkanmu pergi lagi. Menghadapi pertanyaan lu, Qin Yichan tersenyum santai. Kamu tidak akan membunuhku hari ini kecuali kamu benar-benar idiot yang sangat bodoh. Sudut mulut Qin Yichan sedikit terangkat, tapi ekspresi ini tidak bisa muncul di wajahnya. Di bawah wajah kaku itu, kemenangan Qin Yichan ada di tangannya. Dia tahu betul apa yang harus dia lakukan saat ini. Tidak mungkin bagi lu untuk membunuhnya, apalagi memikirkannya. Qin Yichan sangat jelas tentang nilai yang dia tunjukkan hari ini. Seseorang yang dapat berbicara di samping Zeus dan tidak memiliki kasih sayang pada Olympus sangat berharga bagi para pemberontak ini. Mereka tidak bisa mengalahkan diri mereka sendiri. Ini adalah kepercayaan dari arogansi Qin Yichan. Melihat Lu yang dekat, Qin Yichan menghela nafas. Kamu tidak perlu mengujiku lagi. Apa yang aku katakan hari ini akan berhenti di sini. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, kecuali kamu membiarkan yang satu itu keluar, aku tidak bisa mempercayai yang lain. Lu menatap Qin Yichan dan mengepalkan tinjunya beberapa kali. Tetapi pada akhirnya, dia melepaskan ide untuk mengajar Qin Yichan di tempat. Karena dia tahu bahwa bahkan jika Qin Yichan bunuh diri sekarang, dia harus menghentikannya. Kenyamanan yang dapat diberikan orang ini kepada mereka terlalu besar, bahkan lebih dari rencana yang telah mereka siapkan selama puluhan ribu tahun. Mereka yang memiliki pemahaman tentang 12 dewa utama dan dapat membuat Zeus muncul secara pribadi sama sekali tidak sederhana. Lu menatap Qin Yichan dan tiba-tiba mengubah senyumnya. Karena keras tidak bekerja, maka lunak. Jangan salah paham, Feng. Aku hanya melakukan rutinitas, dan kamu tahu bahwa dalam situasi kita saat ini, tidak ada ruang untuk kesalahan apapun, terutama untuk sesuatu yang penting seperti stasiun. Qin Yichan sedikit mengangguk. Lalu apakah sudah waktunya untuk memuju saya untuk mengatakan sesuatu untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan sebelumnya adalah benar? Lu kehilangan kata-kata. Ini persis apa yang dia ingin Qin Yichan katakan sebelumnya. Tapi sekarang Qin Yichan mengatakannya. Apa yang dia katakan? Suasananya agak canggung untuk sementara waktu, tetapi Qin Yichan tampak santai dan puas. Kamu tidak tinta. Sekarang kamu percaya padaku. Atau biarkan yang di atas kamu keluar untuk melihatku. Jika tidak, aku tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun. Dan saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa apa yang ada di sini hari ini bukanlah dewa saya, tetapi hanya jiwa yang terpisah. Jika Anda berpikir Anda dapat melakukan apa saja terhadap saya, Anda akan mengalami delusi. Pada saat ini, Lu hanya merasakan sakit kepala. Orang ini, seperti landak dengan paku, tidak memberinya kesempatan untuk menyerang sama sekali. Semuanya bertentangan dengan Lu. Lu tidak senang. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak jelas sangat besar. Hanya satu pikiran yang dapat menghancurkan kepala orang ini. Tetapi Lu tidak dapat melakukannya, dan dia bahkan tidak dapat menyebutkan niat membunuh Qin Yichan. Setelah hening sejenak, Lu menepuk bahu Qin Yichan. Baiklah, kamu menang kali ini. Saya harap Anda dapat mengingat apa yang Anda katakan sebelumnya. Karena Anda ingin bekerja sama dengan kami, Anda harus menunjukkan ketulusan. Qin Yichan benar-benar tidak terburu-buru, inisiatif sekarang ada di tangannya. Ada 3 dewa utama. Jangan lakukan itu untuk saat ini. Ares, Dewa Perang, Poseidon, Tripang, dan Athena, Dewi Kebijaksanaan. Ketiga orang ini adalah temanku. Jika kamu berani menyerang mereka, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahmu dan tidak mengenali mereka. Begitu kondisi ini dikatakan, Qin Yichan segera menambahkan. Sekarang Apollo, Dewa Cahaya, berpatroli di wilayah bintang laut awan hanya dengan kroni-kroninya. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu sebaiknya berada di sana sesegera mungkin. Dia akan tinggal di sana selama sekitar 3 hari. Tentu saja. Bisakah kamu menggigit tulang ini? Maka itu tergantung pada keberuntunganmu. Oke, untuk kerjasama pertama, Anda dapat yakin untuk menguji. Sekarang siapkan portal untuk saya. Saya akan mengambil tubuh orang percaya dan meninggalkan tempat hantu ini. Lu sudah memahami hubungan yang kuat di saat sebelumnya, dan tidak peduli dengan sikapnya saat ini dengan Qin Yichan. Dia hanya mengangguk dan memanggil bawahannya. Feng, aku masih ingin memperingatkanmu. Jika kamu terus mengganggu kami dan Zeus, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Kami masih memiliki peluang 70% untuk menang melawan Zeus. Jika kamu tidak membantu Zeus, aku tidak keberatan memberimu pujian setelah kemenangan. Qin Yichan mengangguk acuh tak acuh. Apapun. Mengontrol tubuh Matt, dia mengikuti Tu sampai ke portal. Qin Yichan sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Lu. Tidak campur tangan? Apakah Anda akan menunggu sampai Anda mengalahkan Zeus, lalu menoleh untuk berurusan dengan saya?
Memang benar musuh dari musuh adalah teman. Tetapi jika hanya ada dua musuh yang tersisa, mereka tetap musuh dan tidak akan menjadi teman. Bahkan jika orang-orang ini mengalahkan Zeus, bahkan jika mereka benar-benar melakukan apa yang mereka janjikan, dan memberi diri mereka hadiah, mungkin mereka akan meluncurkan perang salib melawan diri mereka sendiri dalam waktu dekat. Tidak ada kekuatan yang akan membiarkan momok terus berkembang, bahkan jika momok itu berada di bawah kendali mereka. Apa yang ingin dilakukan Qin Yichen sekarang adalah mengendalikan keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak sedikit demi sedikit dan mengambil untung darinya. Adapun hal-hal lain, ambil satu langkah pada satu waktu. Bagaimanapun, Qin Yichen tidak tahu banyak tentang orang-orang ini. Saya tidak tahu seberapa banyak dia bisa percaya. Melewati portal yang tak terhitung jumlahnya sepanjang jalan, tiba-tiba, cahaya di depannya melintas. Qin Yichen melihat ke tempat yang sudah dikenalnya ini. Tetapi ketika dia berbalik, tidak ada jejak tuh. Melihat sekeliling, sebuah kota yang akrab muncul di depan Anda. Itu adalah bidang bintang awan yang menelan. Wajah Qin Yichen sedikit halus. Sepertinya Zeus memiliki banyak karya dari orang-orang ini. Ini adalah kekuatan melucuti senjata yang lu tunjukkan padanya, bertujuan untuk memberitahunya bahwa dimanapun dia berada, dia tidak bisa lepas dari genggaman mereka. Qin Yichen tidak peduli. Jika orang-orang ini benar-benar tahu segalanya, bagaimana mereka bisa membiarkan diri mereka pergi? Terutama di kuil penguasa cahaya. Kemampuan orang-orang percaya yang ditampilkan secara tidak sengaja sudah cukup untuk membuat Qin Yichen mati ratusan ribu kali. Dalam analisis terakhir, orang-orang ini, seperti Zeus, semuanya adalah manusia. Tetapi mereka lebih kuat dan lebih sulit dihadapi daripada orang biasa. Hanya mengetuk kepala tubuh ini, Qin Yichen menguburnya. Matt, kamu sudah bersamaku selama ini. Jangan lari-lari. Tunggu aku. Aku masih punya beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah berbicara, kendali tubuh dikembalikan ke Matt. Qin Yichen di kamar membuka matanya, berjalan ke pintu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ada banyak hal yang terjadi malam ini.